Jika demikian, siapakah yang menciptakan? Bagaimana? Hal itu semua ciptakan hingga semua ciptaan ini. Pastilah dia yang maha. Pastilah dia yang maha kuasa dan berkata. Siapakah dia? Kalau bukan Tuhan, ya, sungguh. Lihatlah, burung-burung berterbangan di udara, bersarang di daun permohonan yang indah. Mereka tidak menanam tetapi memanen. Kebutuhan mereka dicukupi. Anak-anak mereka tidak berkekurangan. Siapakah yang menjaga mereka? Tuhan telah menciptakan dunia ini dan segala-galanya dengan baik. Tetapi manusia sering berbuat tidak baik di hadapan Tuhan dan tidak bertanggung jawab terhadap Tuhan. Sehingga pengertian manusia tentang kebenaran Tuhan menjadi semu dan abstrak. Bahkan Tuhan hidup manusia sering menghasilkan yang akan terjadi. Memang Tuhan Allah telah menciptakan dunia ini dan segala isinya dan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menguasai, mengelola, dan memelihara. Tapi kita manusia sering menjadi dosa dan sombong akan dunia ini. Ya Tuhan, pada manusia ini, kejahatan manusia telah merajalela. Di mana-mana terjadi perampokan, terjadi penodongan, penindasan, pemerkosaan, dan bahkan pembunuhan. Terjadi ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Semuanya itu akan melahirkan kemiskinan, kesengsaraan bagi kami umat manusia. Tuhan kita adalah Maha Baik, dan Dia yang kita agungkan setiap waktu. Karena kita manusia tidak bisa dengannya, seperti Yohanes Pembaptis, sehingga kelak kita menjadi yang terbaik di dalam kerajaan Dia. Tuhan Allah menciptakan kami manusia dan mengasihi kami. Sebab itu ya Tuhan, lihatlah dalam hati kami, supaya Engkau diciptakan di dunia ini, dan seluruh dunia dan bangsa-bangsa ikut serta memuji nama-Mu. Selanjutnya kita akan mendengarkan diskusi yang Kedua, untuk menyebut mereka, mari kita dengarkan vokal grup bulan pertama. Tuhan
Tuhan manusia ke dalam dosa. Hidup yang baik tidak mampu memuaskan hati manusia. Ada Allah, Dewa yang paling cerdik, dan segala binatang-binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Itulah Allah berfirman, semua di taman ini boleh kau makan buahnya, bukan?" Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Allah berfirman, ketika kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah-buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula buah itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Lalu kata perempuan itu kepada si ular itu, "Semua buah-buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi buah-buah dari tengah-tengah ini jangan kamu makan ataupun apa yang kamu makan mati." Siapa sih? Aku jalan-jalan sama itu. Hari itu bersembunyi manusia dan dunia itu terhadap Allah di antara buah-buah mereka. Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam kamar ini, aku menjadi takut karena aku takut. Sebab itu, aku berpikir, Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepada kamu bahwa kamu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang dilarang engkau makan itu?" manusia itu menjawab, "Sesuai dengan jangan yang memberikan dari jangan yang memberikan dari pohon kepada kepada Tuhan." Kemudian Tuhan Allah berfirman kepada mereka, Grogi dia. "Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada mereka, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala binatang dan di antara segala tanah ini. Dengan berjualan engkau berjalan, dan di tanah inilah akan kau makan seumur hidup." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Kepadamu waktu mengandung akan dibuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berlari kepada suamimu, dan suamimu berkuasa atasmu." Model yang terakhir. Itu udah cantik dia soalnya hari ini. Tapi semuanya itu hilang, jangan dinodai oleh kau. Manusia yang diberi budi dan akal, berbuat dosa, kita keberatan.
Itu bilang ke dia, situasi manusia di dalam dosa. Allah menginginkan kebaikan kembali ke dalam kehidupan manusia. Sungguh Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, namun Dia mengharapkan pertobatan dari kejahatannya menuju kebaikannya. Saudaraku, cermatilah kehidupan yang ada di kolong langit ini. Banyak cerita yang mengisahkan kekosongan dan kerusakan yang menimpa kehidupan manusia dan segala makhluk lainnya. Anak-anak, muda-mudi, hingga orang dewasa tidak luput dari pergaulan itu. Dengarkanlah kisah-kisah itu. Seorang anak menjerit di pinggir jalan, menantikan kasih sayang dari orang tuanya yang tidak dikenal. Hari ini dia boleh kenyang, menikmati nasi bungkus dan berian wanita tua yang berambut putih yang merasa iba kepadanya. Perutnya telah kenyang, namun hatinya masih kosong dan hampa oleh karena kasih yang telah kunjung nyata. Ia harus dirawat di rumah sakit. Kaki patah, beberapa tulang rusuknya runtuh. Perkelahian itu membuat dia tak berdaya dan hampir mati. Ia tidak sehebat seperti apa yang dihayalkannya. Kebenaran ternyata tidak dapat ditegakkan dengan emosi, perseteruan, kebencian, dan kepuasan diri. Perempuan rambut panjang itu duduk di atas kursi karantina. Bersebulan dia menantikan kepastian kapan akan dipulangkan ke negaranya. Terpaksa ia harus mengadu nasib untuk menjadi tenaga ilegal di negara lain untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Hingga peristiwa sedih itu terjadi, dia ditangkap dan mendekam di tahanan di pihak yang berwajib. Sorry. Membenci ayah dan ibunya. Masih terekam di benaknya. Ayahnya melayangkan tangannya Aduh. suara rentakan, hakikat, dan barang-barang hujat. Demikian melakukan. Telinganya juga pernah berdengung oleh kempalan ayahnya. Ibunya menjerit, bagian, atau seragam. Haruskah anak-anak dididik dan dibesarkan dengan kekerasan? Betapa banyak dari manusia di bumi ini. Bersama bangsa kebaikan Iya. keseluruhan sangat Selebihnya peneguhan yang top. mereka lelah dan menjahat oleh pikiran mereka yang jahat. Di manakah dalam sejarah bagi dirinya? Hidup yang baik tidak mampu memuaskan hati manusia. Merasa kurang, itulah isi keinginan manusia. Setiap hari kita melihat kejadian yang akan terjadi. Hampir semua kebutuhan manusia terjadi. Kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Perbuatan baik dibayarkan oleh pemerintah yang tak sekali poin belakang. Perbuatan baik dihukum dengan uang. Adik tidak lagi memperbanyak bangga. Orang tua sudah jaga sumber hidup yang lalu. Pengharapan sudah mulai berkurang. Sungguhkah kita bisa bertahan dalam situasi demikian? Kapan ini semua berakhir? Kerasukan manusia menciptakan bencana alam yang tidak dapat lagi dibendung. Pagar alam menjadi rusak dan berkata, hutan tidak mampu lagi bernyanyi, lautan tidak mampu lagi berpulau, udara tidak mampu lagi, air tidak bersemak.